puji-pujian, bersyukurlah kepadanya. Sekalian, di sini katakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran kehidupan kita, untuk segala berkat-berkat Tuhan segala limpahkan dalam kehidupan kita, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Selain kita membawa pujian dan penyembahan kita membawa ucapan syukur, korban syukur. Bawa korban syukur. Haleluya Yesus. Kami bawa korban syukur. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Aku Dia, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Dia dirangkaku, oh Dia dirangkaku. Ku bersuka sebab Dia dirangkaku. Kereta udah keluar dari stasiun, cuman mata sama pikiran saya pengen duduk, pengen jemput, pengen telepon anak saya, tapi belum sempat saya duduk, saya udah terpelanting, jatuh terpelanting gitu. Terus nanti saya sadar gitu kan, saya lihat handphone saya, untung begini nggak begini kan. Terus orang bangunin saya, ibu kenapa bu? Maaf. Terus udah tuh saya di jalanan di jalan kata Pak Sapan gini, security-nya, ibu jangan duduk di jalan. Pak saya habis jatuh, saya bilang gitu, belum sempat bangun, saya bilang gitu kan. Kasih Tuhan Yesus baik. Semuanya di sini baik-baik. Amin. Baca renungan harian. Saya berpikir saya coba baca renungan harian siang. Hebat banget renungan harian siang itu memberi saya jawaban. Kamu nggak sendiri. Dari situ kayak seolah-olah diingatin. Dengan kita inti membaca renungan apa-apa ini, mungkin awal-awal kita nggak merasakan hikmah atau berkat-berkat dari ini semua. Namun saat kita benar-benar baca, suatu hari bisa jadi waktu kita ngedown itu jawaban Tuhan. Lalu semalam juga dengan saat teduh di Kira-kira 2 minggu yang lalu. Kalau biasanya kan kita kalau beli vitamin, biasanya ada bahan pengawetnya tuh, dalam toples tuh. Nah, saya juga baru pertama kali ngeliat itu kok bahan pengawetnya bentuknya kayak plastik. Paling gede juga nih. Oh, kenapa nih perutnya jangan-jangan nih. Kami akan mempelajari, kami akan sama-sama sharingkan apa menjadi kebenaran-Mu ya Bapak. Kami minta Tuhan, hamba minta dalam Engkau mengurapi hamba ya Tuhan. Dalam apa yang keluar dari mulut hamba ya Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami pegang dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Ya, terima kasih ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sharing ya. Ya. Jadi hari ini saya kasih tema ya, karena kita boleh melihat ya di luar sana ya, dengan maraknya informasi ya kan ya, dari media-media yang ada, televisi, TikTok, Instagram, semua media-media sosial itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang nantinya akan membuat kita bingung, ya kan? Terus New Age gitu kan ya. Ini pengajaran-pengajaran yang membuat kita menguji iman kekristenan kita. Jadi hari ini saya mau sharingkan ya kepada Bapak Ibu semua mengenai waspada, ya, pengarahan atau pedoman menuju sasaran yang benar. Ini maknanya pengajaran. Nah sekarang persoalannya dibilang bahwa Torah itu adalah suatu petunjuk. Nah sekarang petunjuknya sesat atau tidak sesat? Ini menjadi pertanyaan.
Kayak gitu ya. Pengajaran sesat adalah ajaran atau doktrin yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan tidak menempatkan Kristus sebagai pusat keselamatan. Ajaran ini sering memakai ayat Alkitab untuk dipelintir, untuk menipu sehingga kelihatan rohani padahal menyesatkan. Ya, dan Alkitab sudah mengingatkan, ya, mengingatkan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dan 1 Yohanes 4 ayat 1. Yuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Terima kasih. Jadi dikatakan kita harus waspada. Jangan kita percaya akan setiap roh. Ya kan gitu. Alkitab sudah mengingatkan dari awal ya bahwa pada masa akhir zaman itu akan ada pengajar-pengajar sesat. Ya kan ya, kepada Kristus. Ya. Karena kehidupan, pelayanan, bahkan pengajaran seseorang lebih berfokus pada hal-hal lain selain Kristus. Baik itu untuk dirinya sendiri, berkat, karunia, atau kepentingan duniawi. Terus yang kedua, mengurangi atau menambah tentang siapa Yesus. Ya. Misalnya menyangkal keilahiannya, kebangkitannya, dan karya salibnya. Kehilangan fokus pada Yesus sebagai pusat iman. Ya, dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Akibatnya iman menjadi rapuh, pelayanan kehilangan kuasa, dan kehidupan rohani bisa tersesat. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dibilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus." Betul? Amin. Amin. Ya. Jadi kalau ciri-ciri yang pertama itu adalah tidak berpusat pada Kristus, lebih berpusat kepada pribadi-pribadi seseorang. Sehingga kita mengutamakan figur orang itu. Ya kan ya? Kita lebih mencondongkan diri kita bagaimana figur seseorang. Sehingga ketika seseorang itu berbicara, kita anggap dia perkataan itu dari Tuhan. Akhirnya ketika orang itu berbicara dan nantinya membuat kita bingung, nah kita tunduk aja kudus. Jadi lebih mengutamakan, tadi saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara semua, dia lebih mengutamakan manusia. Akhirnya kita membuat orang itu sebagai suatu figur, ya, figur manusia. Ya, lebih cenderung kita harus berpikir bahwa ini adalah bagaimana pertobatan itu terjadi. Karena firman Tuhan sampaikan tidak ada yang benar. Ya, semua orang telah berdosa. Kan gitu disampaikan firman Tuhan. Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengaku dosa kita dan kembali kepada jalannya. Kan seperti itu. Ya, bukan kita harus ikutin apa yang menjadi arahan yang nantinya lebih membawa kita bagaimana kita memfokuskan diri kita hingga menyesatkan orang lain. Inilah yang dilakukan sama iblis ketika mencoba Yesus. Kita bisa lihat kisahnya itu di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 7. Mereka nggak mengutamakan, mereka lebih mengutamakan kebaikan. Yang paling sekali selamat, tetap selamat. Nah ini bahaya. Bahaya Bapak Ibu. Nggak ada pertobatan, pokoknya kita berbuat baik aja udah selesai udah. Masalah pertobatan udah kasih anugerah udah selesai udah. Berarti kita selamat sampai selama-lamanya selamat. Sekali selamat tetap selamat. Nah, ini bahaya. Seakan-akan kan rohani ya, dengannya karena kasih karunia Allah kan gitu ya. Tapi itu semuanya bukan itu yang dimaksud sama firman Tuhan. Nah bahayanya apa? Menjauhkan orang dari Kristus. Tujuannya cuma itu Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah menjauhkan kita dari Kristus. Kita dibuat bingung dengan pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C. Ya kan ya? Karena pengajarannya beda-beda. Ya adalah komunitas kita. Saya awal pertobatan saya itu ada di GSJA Batu Tulis.
Di situ awal pertobatan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di GSJ Batu Tulis. Ya gitu, berjalannya waktu saya tertanam sekarang ada di BPI. Oke, kehendak Bapa atau kehendak iblis? Ada yang Iblis. ya? Kehendak iblis. Oke, baik. Pemaparannya? Ya, karena kan iblis yang yang menyuruh orang-orang Farisi itu kan bunuh Yesus gitu. Oke, berarti satu Ibu bilang kehendak iblis. Pemaparannya Ibu? Itu karena Kita diskusi ya, sekarang ini diskusi ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nanti kita sama-sama kita coba. iblis yang apa sih ngompor-ngomporin orang-orang bunuh Yesus. Kehendak iblis. Terus Oke. dia juga nggak percaya kalau Yesus itu sebenarnya bangkit atau enggak, mereka juga kan nggak percaya gitu kan. Si iblis siapa? Bukan ya Orang Farisinya. Orang Oke. Farisinya itu. Kehendak iblis. Saya sampaikan dulu ya mengenai kehendak ya. Pengertian kehendak. Kehendak itu ya, kehendak itu kalau kita mengacu kepada kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, perbedaan antara keinginan dan kehendak. Keinginan itu adalah perihal ingin, hasrat atau kehendak dan harapan. Ya, siapa? Yang ngomong siapa tuh? Pak Ronson. Oke, kehendak Bapak. Kenapa Pak Ronson dibilang kehendak Bapak? Karena dia sudah mengirim Yesus supaya turunnya ya ada rencana. Ada? Dua nih, baru satu-satu nih. Satu kehendak iblis, satu kehendak Bapak. Ayo. Ini ciri-ciri ini lagi timeline Mas. Ya, ada bilang rencana Bapa, dan juga adalah rencana iblis. Ya, di sini ada dua-duanya. Rencana Bapa tentunya penyalib adalah untuk menebus dosa manusia melalui anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada Yesus dilahirkan itu udah jauh-jauh sebelum Yesus kan memang udah dibuatkan banyak sekali nubuatan yang menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang seperti diisi oleh Roh Kudus gitu. Itu aja, thank you. Dinubuatkan di perjanjian lama. Ada terjadi 3 keajaiban setelah Yesus meninggal. Kalian tahu? Pertama, 3 jam mati lampu, gelap gulita dari sekitar Bukit Golgota dan sekitarnya. 3 jam itu memang udah kendali. Memberikan perumpamaan. Ya. Pada saat Bapak Ibu tahu nggak cerita tentang pohon anggur? Diberikan untuk menggarap nanti dengan dia pergi ke suatu daerah, ditinggalkanlah tanaman ini kepada penggarap. Dengan harap dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke topik ini, contohnya udah selesai. Ada yang menambahkan mungkin atau ada yang menyanggah? Misalnya Yesus tidak disalib, apakah ada keselamatan? Kalau Yesus tidak disalib, apakah ada keselamatan bagi manusia? Kalau Yesus Tidak disalib. Tidak disalib, apakah ada keselamatan? Ada keselamatan. Jadi begini, sebenarnya sebelum ada Firman Tuhan, ya, dia ngerti banyak, tetapi dia tidak tahu maksud kedalaman firman Allah, rencana Allah yang luar biasa itu, yang penuh misteri itu dia nggak bisa baca. Oleh sebab itu dia pikir kalau menghabiskan Yesus selesai karena keselamatan. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya tetap itu rancangan Bapa. Kalau kita kembali ke 3:15. Kejadian 3, Menemukan tumitnya. Iya, 3 ayat 15. 15. Iya. Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya. Dia kan akhirnya memang mencuri uang. Jadi dari kecil dia sudah disusupin, akhirnya iblis menguasai dia. Sebetulnya Petrus juga diincar. Petrus waktu Yesus mau berangkat ke Yerusalem kan dihadang sama Petrus. Siapa berani ini lewatin saya dulu? Tapi Yesus bilang apa? Diam kau iblis. Jadi iblis juga memakai Petrus. Siapa saja bisa dipakai. Kalau memang itu sampai mereka terpakai oleh iblis, pilihan orang itu.
termasuk bangsa orang begitu mereka begitu jahat, mereka mau menyalibkan. Salah yang ditanggungnya ayat yang kelima. Jadi udah dibuatkan di Yesaya 53 ini. Karena nanti Yang pertama ya kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua tetap berpusat kepada Kristus. Terus yang ketiga peka terhadap Roh Kudus. Bagaimana Tuhan ada dalam hati kita memberikan hikmat dan pengetahuan. Dan yang keempat yang terakhir setia dalam persekutuan. Dengan adanya komunitas ini kita bisa sama-sama mempelajari firman Tuhan, banyak berbagi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Amin. Ya, saja saya sudah sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, ya kan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pada malam hari ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita pelajaran bagi kita semua. Amin. Untuk kita memahami bahwa banyak sekali pemahaman-pemahaman mungkin akan membuat kita bingung. Nah, Tamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacita. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. ya, terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersatu, Amin. inilah keluarga kita yang berulang tahun berbahagia, kita selalu mendoakan. Yang sakit juga kita dukung. Berdoa supaya diberikan kekuatan, berikan semangat supaya bisa pulih dan sembuh lagi. Dengan pertolongan Tuhan disertai engkau sepanjang tahun ini, dan Tuhan sudah tolong walaupun lewat persoalan sakit penyakit, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Engkau selalu menolong setiap ada masalah. Engkau datang dan memberikan untuk pertolongan yang terbaik, Bapa. Kami akan lalui segala persoalan pergumulan hidup ini, tetapi Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu mengangkat kami pada saat dari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Arahkan hatimu dan pikiran, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih.